Bismillahirrahmanirrahim. Warga yang saling menopang dalam kebaikan dan ilmu. Ini cerita tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui, Sayyidina Umar ini adalah saudara iparnya dari Sayyidina Sa'id bin Zaid. Ipar dari dua arah kemarin kita bilang, yakni adiknya Sayyidina Umar dinikahi oleh Sa'id bin Zaid, sementara saudara perempuannya Sa'id bin Zaid, yakni Atikah, itu dinikahi oleh Sayyidina Umar. Nah, suatu ketika diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Umar itu sedang membawa pedang di jalan berpapasan dengan seseorang dari Banu Zuhrah. Kenapa membawa pedang? Itu karena disebutkan atau diceritakan kepada Umar bahwasanya kaum muslimin itu berkumpul di rumahnya Arqam. Wa fi tariqihi laqiyahu as-sahabi Nu'aim ibnu Abdillah an-Naham. Di jalan ketemu dengan sahabat yang namanya Nu'aim bin Abdullah. Wa kana musliman hinaha, dan Nu'aim ini sudah muslim waktu itu. Kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, waktu masih musyrik ini Umar, ila aina anta zahib, kemana engkau mau pergi wahai Umar? Maka Umar memberitahu ya, annahu yuridu qatla Rasulullah, bahwasanya Umar ini bawa pedang ini mau bunuh Rasulullah. Faqad sabba alihatahum wa saffaha dinahum, karena sesungguhnya Rasulullah itu telah mencaci maki Tuhan mereka, membodoh-bodohkan agama mereka. Ini Umar itu merasa begitu, keyakinannya dibodoh-bodohkan, dicaci maki. Maka kedua orang ini kemudian saling mencela ya, yakni Nu'aim dengan Umar, saling berbicara dengan keras. Kata Nu'aim, la bi'sal mamsya masyaita ya Umar, buruk sekali itu jalan yang engkau lalui itu wahai Umar. Engkau membunuh Muhammad itu jalan yang buruk. Kemudian Nu'aim memberitahu kekuatan Bani Abdu Manaf, bahwasanya Bani Abdu Manaf tidak akan membiarkan dia. Kalau engkau membunuh Muhammad, engkau nggak akan dibiarkan oleh Bani Abdu Manaf, Bani Hashim ya, satu suku-suku yang Nabi Muhammad ada di suku itu tidak akan membiarkan, pasti dibela, pasti dituntut balas. Ini mungkin mirip-mirip suku-suku di Batak ya, seperti yang kasus Ferdi Sambo ini kan, orang-orang Batak ya, satu suku satu marga itu membela. Fasa'alahu Umar, in kana qad aslama la yabda'u biqatlihi. Maka Umar bertanya, kalau engkau Islam aku akan bunuh engkau dulu. Aku mulai dengan bunuh engkau. Nah, ketika Nu'aim ini melihat bahwasanya Umar ini tidak bisa dihentikan untuk tujuan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nu'aim kemudian memalingkan hal itu supaya tidak jadi membunuh Rasul. Itu diberitahu ya, anna ahlahu wa ukhtahu wa zawjaha wa ibna ammihi qad aslamu. Jadi enggak usah engkau urus Muhammad itu, keluarga engkau, saudara perempuan engkau dan suaminya yakni ipar engkau, anak dari paman engkau itu sudah masuk Islam. Jadi urus keluarga engkau sendiri. Akhirnya kata penulis kitab ya, Umar kemudian enggak jadi mencari Nabi tapi mencari saudara perempuannya yakni Fatimah binti Khattab. Jadi dengan muka masam ya, akhirnya ya, mendatangi Fatimah binti Khattab. Wa kanat ukhtuhu Fatimah qad aslamat hiya wa zawjuha Sa'id.
Dan betul bahwasanya saudara perempuannya yakni Fatimah binti Khattab itu telah masuk Islam, dia dan suaminya yakni Sa'id. Dan saat itu ada ya sahabat namanya Khabbab bin Al-Arrad yu'allimuhumul Quran, sedang mengajari Al-Quran di keluarga ini, keluarga iparnya Sayyidina Umar. Ketika sampai Umar ke mereka, saat itu Khabbab sedang membacakan Al-Quran. Kalau kata sekarang mungkin sedang mentalkin, membacakan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya yakni Sa'id. Dan waktu itu sedang membaca surah Toha, kemudian Umar mendengar itu. Ketika masuk, maka Khabbab kemudian bersembunyi. Jadi yang ada ini ya urusan keluarga biar diselesaikan dengan keluarganya. Maka Umar kemudian bertanya, suara apa yang didengar tadi? Maka mereka memberitahu, oh itu sekedar pembicaraan antara mereka. Maka Umar kemudian mengatakan, bisa jadi kalian ini sudah muslim itu. Sudah muslim. Maka kemudian Sa'id berkata, ya, Ara'aita ya Umar in kana al-haq fi ghairi dinik. Bagaimana pandangan engkau wahai Umar kalau kebenaran itu ada pada bukan agama engkau? Kalau kebenaran ada pada agama yang lain. Kemudian Umar bangkit dan ingin memukul suaminya ini. Dalam riwayat yang lain sudah dipukuli itu Sa'id bin Zaid ini. Iparnya ini sudah dipukul. Kemudian Fatimah binti Khattab itu membela suaminya. Tapi kalau di riwayat ini dicegah oleh adiknya ini. Fadarabaha ala wajhiha. Kemudian memukul Umar itu ke wajah adiknya. Faraddat alaihi wahya ghadbi biqauliha ya Umar in kana al-haq fi ghairi dinik. Kemudian namanya perempuan itu dipukul belum tentu dia lemah. Perempuan itu bisa jadi lebih kuat ya, dari sisi hati itu. Ketika dikarasi malah berani ini adiknya ini. Marah adiknya itu. Tambah marah. Jadi makanya emak-emak jangan tapi dilawan gitu. Dimarahi bisa tambah marah. Umar aja dilawannya ini. Wahai Umar, kata adiknya ini, jika agama yang benar itu bukan pada agama engkau, ya. Dalam riwayat yang lain di riwayat Ibnu Ishaq itu diceritakan kemudian Fatimah binti Khattab ini bersyahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Umar akhirnya putus asa, tidak bisa ini. Apalagi melihat darah keluar dari wajah adiknya yang dipukul itu. Akhirnya kemudian Umar meminta ya, kitab yang lembaran waktu itu yang dibaca tadi, tapi tidak diberikan oleh adiknya. Kemudian adiknya memberitahu engkau ini musyrik. Ya. Akhirnya disuruh berwudu, ya. Walaupun itu riwayat beda-beda ya. Yang dari situ akhirnya menjadi sebab wasilah Sayyidina Umar tersadar beliau ini. Akhirnya mencari Rasul bukan untuk membunuh tapi masuk Islam. Ini bisa dilihat ya, banyak kitab-kitab khusus yang membahas tentang Sayyidina Umar. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari keluarganya Sa'id bin Zaid ini? Ya, pertama, beliau ini mengkaji Al-Quran. Jadi suami istri belajar Al-Quran, menghafalnya, memahami maknanya. Mereka orang Arab itu, ngerti bahasa Arab. Tapi dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arrad. Artinya apa? Walaupun sudah tua, sudah menikah, maka belajar ini tetap menjadi sebuah hal yang baik. Kalau orang-orang dulu menikah itu tidak menghentikan mereka dari menuntut ilmu. Kalau sekarang begitu, kadang menikah sudah berhenti ngaji. Kalau orang-orang dulu bisa lupa nggak menikah,
gara-gara menuntut ilmu, sekarang bisa lupa menuntut ilmu gara-gara menikah. Ini contoh sahabat ya, Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab. Sampai kalau bahasa kita ini privat mengundang Khabbab bin Al-Arad untuk mengajari mereka Al-Quran. Ini bisa kita terapkan lah dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya anak kita yang diles, orang tuanya juga lah. Apalagi orang tua masih belum beres bacaannya Al-Qur'annya. Yes. Kalau sudah beres ya bagaimana memahami Al-Qur'an. Seperti itu. Yang kedua, mereka suami istri ini saling membantu menghadapi tekanan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan dianiaya mereka enggak kemudian surut mundur ke belakang, enggak. Bahkan sampai berdarah-darah itu Fatimah binti Khattab membela suaminya ketika dianiaya oleh Umar. Jadi ini teladan, sebuah keluarga itu mestinya begitu. Tidak justru laki-laki ya suaminya dianiaya diam saja, enggak begitu. Setelah dianiaya kemudian melempem, tidak, justru tambah kuat itu.